Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Tentu sangat istimewa. Nah, semuanya acungkan jempol kalau kabarnya sangat istimewa. Ada yang lagi berbahagia hari ini? Tentunya kita semua bahagia. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita akan mulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas hari yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat mengerti dan dapat belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk sertai kami hingga hari ini, dan biarlah apa yang kami dengar, firman-Mu boleh jadi berkat bagi kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya kami sempurnakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita harus tetap semangat. Nah, mungkin udah ada yang kangen untuk jalan-jalan atau udah ada yang kangen untuk sekolah. Nah, hari ini Kak Ita mau ajak kita jalan-jalan. Nah, kita jalan-jalan kemana ya? Kak Ita mau ajak kita semuanya adik-adik untuk jalan-jalan serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik.
Shalom semuanya, selamat pagi. Saya bersyukur pagi hari ini saya diberi kesempatan boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Dan pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bu Febe untuk memimpin firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dalam sekolah minggu. Dan saat ini judul sekolah minggu pada pagi hari ini adalah Aku Mau Melayani. Siapa di sini yang tidak ingin melayani Tuhan? Pasti semuanya ingin melayani Tuhan, semua ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, teman-teman, saat ini sebelum kita masuk di dalam pelajaran, kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 16 dan juga dari Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 8. Saya ulangi, diambil dari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 16 dan juga dari Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 8. Silakan teman-teman membaca Alkitab terlebih dahulu. Ya. Jika sudah, saya mau bertanya kepada teman-teman. Dalam sebuah keluarga kalian, ada siapa saja di situ? Tentunya dalam sebuah keluarga pasti terdiri dari banyak anggota keluarga, seperti mama, papa, om, tante, kakek, nenek, kakak, adik, dan masih banyak lagi. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman, bagaimana jika dalam sebuah keluarga tersebut, di dalam rumah kalian, ketika ada pekerjaan dan itu hanya dilakukan oleh salah satu dari anggota keluarga teman-teman. Mungkin contohnya ibu. Ketika ibu kalian melakukan memasak, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, menyiapkan kalian makan, menyiapkan sekolah kalian yang saat ini semuanya serba online, harus dilakukan di rumah, semuanya dikerjakan oleh ibu sendiri. Bagaimana dengan ibu? Pasti ibu akan merasakan capek, pasti akan merasakan lelah, nggak semangat lagi. Pasti ada banyak hal yang dirasakan ketika dalam pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh satu orang saja. Tidak hanya ibu, mungkin ayah yang hanya melakukan atau kalian sendiri yang hanya melakukan semuanya itu dengan sendiri. Pasti semua akan terasa lebih capek. Nah, bagaimana menurut teman-teman ketika semuanya itu dilakukan dengan sendiri? Apa tanggapan teman-teman ketika pekerjaan rumah tersebut dilakukan hanya oleh satu orang? Ya, semuanya akan terasa lebih berat. Dan teman-teman, ketika semuanya dilakukan dengan sendiri, ada banyak resiko yang diambil. Ada banyak hal yang mungkin dirasakan ketika semuanya harus dikerjakan dengan sendiri. Kita harus saling bantu-membantu, kita harus gotong royong untuk saling mengerjakan hal tersebut. Ketika pekerjaan rumah tersebut dilakukan dengan anggota keluarga yang ada di rumah, mungkin di rumah ketika lebih ramai, ada kakek, ada nenek, ada orang tua, ada kalian semuanya. Ketika semua ikut melakukan pekerjaan rumah tersebut, semua akan pasti lebih ringan. Dan mungkin ketika di dalam rumah tersebut ada papa, mama, terus hanya kalian cuma bertiga atau berdua, semuanya ketika tidak dilakukan dengan satu orang, semuanya saling membantu, semua akan terasa lebih ringan dan mungkin semuanya akan terasa lebih cepat ketika dikerjakan bareng-bareng. Nah, saat ini sama juga dengan kita di gereja. Ketika kita di gereja melayani Tuhan sendiri saja, ketika Bapak Gembala kita melakukan melayani Tuhan sendiri, tidak ada yang membantu, semua dilayani sendiri, menyampaikan firman Tuhan, terus memujikan pujian sendiri, memimpin ibadah sendiri.
semua akan terasa lebih berat mungkin. Dan tidak lagi fokus kepada pelayanan kita ketika semua pelayanan itu kita sendiri yang melakukan. Mungkin ketika kita harus gotong royong, kita semua saling melayani Tuhan, kita sama Tuhan diberikan karunia untuk kita boleh melayani Tuhan, kita diberikan talenta untuk kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Tidak memandang masih kecil, masih tua, sudah tua maksud saya, sudah tua, lalu kita yang masih muda-muda, semuanya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh melayani. Kita diberi karunia untuk kita boleh melayani Tuhan dengan setiap talenta yang kita miliki. Mungkin ketika teman-teman di sini ada yang merasa, aku masih kecil kok, aku masih TK kok. Tapi kan ketika kita melayani Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita sekolah minggu diajarkan bagaimana kita harus melayani. Mungkin sudah banyak kita belajar bagaimana kita harus melayani, mulai dari kita masih kecil sampai kita sudah lebih dewasa, kita masuk ke lansia. Kita pasti akan memiliki setiap karunia yang diberikan Tuhan untuk kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Ketika kita masih balita, mungkin kita belum bisa melakukan banyak hal, tapi ketika kita sudah tumbuh lebih besar, kita TK, kita SD, kita pasti semakin bertumbuh. Kita bisa latihan musik bersama, sekolah minggu melayani bersama-sama, semua diberi talenta untuk kita boleh melayani. Jadi kita boleh belajar menjadi MC, kita belajar bermain musik, memimpin ibadah. Ketika semua kita lakukan dengan sepenuh hati, kita boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, semua dari kemauan diri kita. Ketika Tuhan memberikan karunia, tapi kita tidak mengembangkan karunia tersebut, semuanya sia-sia. Tapi ketika kita mau belajar, kita mau semangat, aku mau untuk melayani Tuhan, semua akan menjadi berkat. Kita akan saling bersama-sama gotong royong untuk melayani Tuhan dalam sebuah ibadah. Mungkin saat ini ketika dalam ibadah online kita tidak terlalu sering untuk ambil bagian ibadah bersama-sama, karena kita harus online, dibatasi, orang dalam ruangan tersebut harus dibatasi, kita harus jaga jarak dan sebagainya. Mungkin kita saat ini bisa melayani Tuhan dari rumah. Kita harus dalam sebuah keluarga kita saling memimpin doa, contohnya teman-teman harus memimpin doa, lalu orang tua yang memimpin ibadah, semua saling melengkapi. Begitupun juga di gereja, ketika semuanya Bapak Pendeta, Gembala Sidang kita melayani Tuhan, ketika semua harus ikut melayani Tuhan, semua akan terasa lebih ringan. Dan Tuhan pun juga senang ketika kita boleh semangat melayani Tuhan, kita mau melayani lebih dan lebih lagi. Kita masih kecil, kita melayani dengan sebisa kita, dan ketika kita naik lebih dewasa, kita akan terus belajar untuk melayani Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita harus tetap semangat untuk belajar melayani Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan setiap karunia, Tuhan sudah memberikan talenta kepada teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, tidak hanya di gereja, mungkin di sekolah kalian, ketika mungkin ada pernah ditunjuk untuk memimpin upacara atau memimpin apapun di kelas kalian. Ketika itu diberikan kepada teman-teman, kita melayani dengan sepenuh hati, itu akan menjadi berkat untuk orang lain. Dan ketika di gereja kita juga saling melayani, itu bisa menjadi berkat untuk jemaat yang ada di gereja kita. Tidak memandang umur, tidak memandang kita masih kecil atau kita sudah tua. Ketika kita mau melayani Tuhan dengan bersama-sama, kita mau melayani Tuhan dengan sukacita, semua akan menjadi berkat. Tentunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tidak melayani tapi untuk
menyombongkan diri, kita melayani hanya untuk aku biar dilihat orang, tidak, tapi kita mau melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk bagaimana kita mau menjadi berkat untuk orang lain. Ya, dari pelajaran hari ini teman-teman boleh semakin semangat, semakin giat untuk mengembangkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada teman-teman, untuk teman-teman boleh saling membantu untuk melayani dalam setiap pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekian pelajaran yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya bisa menjadi berkat untuk teman-teman, bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman, dan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita baca ayat hafalan kita ya. Roma pasal 12 ayat 11. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Kita ulangi sekali lagi. Roma pasal 12 ayat 11. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kebaikan-kebaikan, berkat-berkat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Kak Ita, Tuhan Yesus berkati Kak Siska yang sudah membantu dalam melayani di sekolah minggu. Berkati juga setiap kami yang sudah belajar firman Tuhan, ajar kami supaya kami dapat melakukannya. Kami dapat terus semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya ketika kami sudah mulai masuk sekolah dan belajar. Tuhan Yesus, bantu kami supaya kami dapat belajar dengan baik ketika kami belajar di rumah. Meskipun dengan secara online kami tetap dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kami, sehingga kami boleh menerima ilmu pengetahuan dan dapat menggunakan itu untuk masa depan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, kiranya Engkau sendiri juga yang memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan keluarga kami. Kami juga mau berdoa, kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik, tanpa ada rasa takut ataupun khawatir. Kami boleh kembali dapat beribadah di gereja, kami juga boleh dapat kembali belajar di sekolah. Kami ingin dapat melakukan itu semua kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman hari ini, minggu depan, tepatnya besok, tanggal 20 sampai 22 Juli, pukul 5 sore, kita akan ada SIL, Sekolah Injil Liburan. Kita mau belajar bersama dan membuat prakarya. Jangan lupa ikutan ya. Kamu bisa menonton lewat YouTube. Dan setelah itu, Bapak Ibu Guru akan menghubungi kamu lewat WA video call. Kita akan berdoa bersama. Untuk kelas tunas muda akan mengikuti SIL lewat Zoom. Ajak teman-temanmu juga ya. Sampai ketemu besok. Sekarang waktunya mengerjakan lembar pelajaran sekolah minggu. Ayo kita kerjakan bersama dengan orang tua kita. Dengan semangat ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.